Gue jadi konten kreator juga orang pada kaget. Tiba-tiba kok ke close the door gitu. Kagak ada angin, kagak ada hujan gitu. Lu itu podcaster bisnis nomor 1 bro. Journey pemikiran lu gimana sih bro? Sehingga akhirnya lu memutuskan cinta kepada inovasi. Pakar itu label yang orang lain berikan kepada kita. Bahkan ketika gue masih aktif di Kubik dulu, gue tuh selalu pengen ngomongin inovasi. Cuman emang di Kubik tuh gak ada tempatnya. Kurang payday dan lain sebagainya gitu. Dipaksa ya. Nah begitu dipaksa begitu ya udah akhirnya lahir Cias. Kayaknya lu gak bisa take credit untuk semua pencapaian lo di hidup lo deh, dari zaman lo kecil sampai lo tua gitu. Oke, selamat datang di Coolbiz, ngomongin ilmu bisnis secara asik. Karena kita percaya setiap orang tuh pasti ada ilmu dan setiap orang pasti ada bisnisnya. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Dr. Indrawan Nugroho. Waduh, thank you banget bro Pimpin. Sempat kesempatan nih main ke studio yang keren ini, belajar di sini. Alhamdulillah. Ya, by the way, I save Bayu loh bro. Apa itu? Gue kan pas disertasi kemarin udah mentok tuh bro. Oh, udah mentok sementok-mentoknya. Jadi teman-teman, saya itu terselamatkan oleh beliau. Tepatnya lebih oleh disertasi beliau. Waktu itu udah mentok banget. Nah, ketika saya lihat disertasi beliau, business model innovation gitu kan. Gue langsung inget sama tesis gue. Tesis gue kan business model kanvas. Oh. Nah, di situ gue baru mikir, oh ternyata ini bisa divariabilisasi gitu. Yaudah ini aja. Udah gue plototin, buka jurnal, terus ngomong ke pembimbing, ya udah boleh. Alhamdulillah. Ya apa? Soalnya gue non akademis bro, itu kan buat kita yang non akademis ini kan membingungkan bikin disertasi. Betul. Makanya sungguh jadi malaikat penyelamat tuh. Disertasi lu dan elunya nih. Itu malah disertasi yang udah injury time selesainya. Iya Udah hampir DO tuh kan. Berarti senasib kita ya. Nasib lah. Tapi kalau nggak gitu nggak ada cerita ya. Ya makanya bersyukur banget sih, bersyukur banget. Ya bro, apa kabar bro? Alhamdulillah ya. Ya. Ya bicara energi, makanya kok bisa sih energinya sebanyak itu? Berpodcast juga iya, bercorporate innovation juga iya, melakukan sosialisasi, berkomunitas dengan teman-teman konten kreator juga iya. Emang suka semua hal itu bro? Iya, kalau gue mah simpel aja. Kalau gue nggak suka gue nggak kerjain gitu. Jadi oh gitu. maksudnya kita udah berumur ya. Jangan dicak ya. Iya kan gini, kalau misalnya masih muda, lu mau nyoba-nyoba yang aneh-aneh macem-macem ya, masih muda lah. Ya kan coba-coba kan, energi masih banyak, waktu masih banyak. Kalau kita kan, gue anak 4. Iya kan? Udah ngurus perusahaan beberapa gitu kan. Belum aktivitas di komunitas ini, komunitas itu gitu kan, ada kegiatan sosial gitu ya. Ya lu harus udah tahu diri lah ya. Ya jadi udah nggak zamannya lagi kalau bagi kita nih ngerjain sesuatu yang kita hatinya nggak di situ. Oh. Udah sayang umur. I see. Kan nggak tahu nih kita sampai kapan lagi ya jatahnya kan ya. Ya udah di sisa-sisa yang ada ya lu yang enjoy life aja lagi. Gitu. Ya. Jadi semua yang lu lakuin lu suka ya. Iya. Kalau gue nggak suka gue outsource ke orang lain. Suruh yang lain ngerjain tapi gue minta komisinya gitu. Ya artinya kan lu ternyata sespektrum itu ya di corporate training dan consulting iya, di dunia konten kreator sebagai podcaster juga iya gitu, dan banyak hal lu lakukan kan, termasuk juga berjalan bareng sama kementerian dan berbagai institusi lainnya ada kan. beragam bisnis juga yang beda-beda. Beragam bisnis juga ya kan. Nah makanya kenapa lu asik dalam spektrum yang ada sekarang bro? Gimana sih perjalanan hidup lu bro? Gue itu selalu kalau dari dulu tuh dari kecil tuh sukanya banyak ya. Atau maunya banyak lah. Generalis. Atau memang sukanya aja banyak ya? Mungkin basicnya curiosity gue kali ya. Curiosity. Gitu. Jadi gue suka nyoba. Tapi sebenarnya itu ada benang merahnya. Semua itu kaitannya sama kreativitas. Oh. Makanya sekarang kan gue ada di industri kreatif. Dan stasi gue kan tentang industri kreatif. Iya. Jadi kalau cari benang merahnya nih si Indra yang gue trainer awalnya, jadi coach, jadi consultant, ya kemudian punya bisnis, dari bisnisnya itu bisnis pendidikan, bisnis fashion, bisnis startup untuk digital, ya kemudian terakhir nih gue makanya kan gitu kan, ya. Terus aktivitas kegiatan-kegiatan gue yang lain gitu ya, itu
kayaknya lompat-lompat beda-beda, tapi sebenarnya garis merahnya adalah industri kreatif gitu. Karena emang gue suka dengan sesuatu yang menciptakan sesuatu yang baru, yang beda, yang unik, itu seru aja gue gitu. Cuman yang begitu gue udah buat sesuatu, udah mulai jadi nih, gue oper ke orang lain, lo terusin, lo kerjain, nanti gue kerjain yang lain lagi. Ya, gitu. Tipe entrepreneur lah ya. Iya, tipe entrepreneur. In next stepnya ya kita kasih minta teman-teman manajerial profesional ya. Iya. Lu kenapa bisa kecetak menjadi the creative man kayak gini? Memang aslinya keluarga lu keluarga yang eksploratif gitu ya, kreatif gitu ya, ngebentuk lu. Kalau dari bokap, dari bapak ya, itu keluarga pengajar malah. Jadi kakekku itu dia guru di sekolah dasar Muhammadiyah atau madrasah di Muhammadiyah lah gitu ya. Terus bapak gitu ya, terus ke bawah itu banyak yang jadi dosen. Bahkan ada 2 profesor tuh. I see. Di apa ya, keluarga gue dari bokap ya. Nah, terus kalau dari ibu dagang. Dua kutub nih, dua kutub. Beda. Lucu, 2 kutub. Termasuk satu Muhammadiyah, satu NU. Ya itu gue emang pertemuan dari dua dikotomi yang seringkali dipertentangkan, yang tidak perlu dipertentangkan sebenarnya. Dua sahabat lama. Makanya mungkin karena itu juga ya gue jadi suka explore ya. Jadi gue nggak stick dengan satu area, satu bidang, satu kutub aja gitu. Makanya. Karena dari kecil udah ketarik kutub yang berbeda-beda. Bahkan kalau misalnya lebaran nih, kan kadang-kadang kan lebarannya NU sama lebarannya Muhammadiyah kan jatuh harinya beda tuh. Lu 2 hari dong. Aku 2 hari lebaran. Ya lumayan, makannya banyak. Gitu. Jadi dan itu mungkin ngebuat gue jadi ngeliat bahwa dunia itu lucu ya kalau lebih bervariasi, lebih beragam. Segitunya. Makanya ya alhamdulillah gue teman gue macem-macem gitu. Dari gembong narkoba sampai orang yang paling soleh gitu ya, yang tiap hari di masjid misalnya gitu ya. Sempat gue tuh temenan tuh di Australia yang begitu tuh. Gitu ya. Anak-anak nakal. Makanya kadang-kadang nih Indra nih nggak bisa ditebak beloknya nih. Nah makanya. Betul. Kita ngeliat dari luar kan itu tuh bro, yang kalimat lu barusan. Nih Indra nih nggak bisa ditebak beloknya. Melalui obrolan ini, gua jadi malah tahu. Rupanya lu memang juga tanda petik memilih standing itu. Ya lu siap dengan multi probability lah ya. Apa yang ada di depan lu, ya lu asik-asik aja. Asal kita asik itu tadi. Jadi bukan terpaksa gitu. Karena kan memulai sesuatu yang baru itu kan nggak mudah kan ya. Dan lelah gitu. Nih gua aja nih di 2 bulan terakhir ini gue lagi memulai 2 hal baru. Oke. Yang baru. Sebelumnya gue udah mulai lagi yang bakery gue itu, yang Humble Bakers itu. Makanya. Itu orang Indra bikin toko roti. Gitu. Sorry, di mana Humble Baker? Di Walter Mongen City. Oke, gue tahu. Ya di Mampang. Di Mampang Perapatan. Iya benar Mampang. Iya. Itu ada sampingnya Tarakanita persis nempel. I see. Seru. Nanti kapan gue mampir. Iya boleh. Ya, lu tipe open the door, buka pintu. Bukan close the door ya. Walaupun gue kerjasama open the door yang akhirnya gue open the door di sononya terjadi kan close the door nih. Terjadi kerjasama dengan close the door. Makanya, lu kan tipe open the door bro. Ya sama kayak gue jadi konten kreator juga orang pada kaget awalnya. Iya, lu udah cerita di Eci. Iya, insightful benar. Konten kreator sendiri pandemi wajar lah ya. Tiba-tiba kok ke close the door gitu kan. Ini kan kagak ada angin, kagak ada hujan gitu. Dan itu kan bukan dunia gue sebenarnya. Iya. Gitu. Gue masuk ke situ gitu. Aneh nih orang gitu. Ya nggak apa-apa, seru kan. Jadi teman-teman. Jadi gue banyak ceritanya gitu. Cerita beliau sebagai konten kreator, sebagai narator podcaster gitu, udah diceritain di komunitas Eci itu, udah ada YouTube-nya tuh. Dan jujur sih ngedengar cerita itu sih bro, itu respectable banget sih. Thank you. Jadi teman-teman, beliau ini memang seperti cerita kita sekarang ini, bener-bener tipe beliau ini explorer man lah, eksploratif. Apa yang di depan mata secara intuitif beliau masuk nih teman-teman. Nanti teman-teman nonton video itu, yang saya sampaikan itu akan terbaca di situ. Artinya kenapa itu respectable. Memang beliau benar-benar memulainya dari nol. Dan nggak tahu tuh ujungnya kemana. Tapi kita sama-sama tahu kan, sekarang di dunia konten kreator beliau tuh
figur lah, beliau tokoh nih. Alhamdulillah. Ya di mata gua lu itu ya gue bilang sama Darwin tadi sama Yusuf, lu itu podcaster bisnis nomor 1 bro. Waduh. Beneran. Amin. Doa aja dulu. Nah bro, tapi tadi izinkan gue pakai terminologi the explorer man gitu. Lu bener-bener ketika melakukan explore itu bener-bener entrepreneurial atau super entrepreneurial yang gini. Yaudahlah, gue masuk. Terus kalau bahasa Sunda bilang kumaha engke. Atau memang sebenarnya lu udah layering. Kalau gue masuk nih, tim backup gue udah ada nih, yang manajerial. Lu yang mana sih sebenarnya? Pertama gini, gue ketika masuk gue milih dulu. Oke. Ya, milih bidangnya apa. Bukan hanya bidang gede, misal kayak kuliner gitu ya. Yeah. Kulinernya apa gitu. Fashionnya apa. Milih. Iya dong, harus milih. Yeah, Jadi kan ini industrinya oke apa enggak gitu. Itu nomor 1 dulu. Okay. Gue suka apa enggak. Yeah. Yang kedua adalah kan gue sadar kan, ya si Indra ini kan ilmunya dikit nih, pengalamannya juga ilmunya banyak. Kalau dibandingkan semua ilmu yang gue pengen masukin, gue kagak punya. Bakery gue mana tahu bakery kan. Makanya next stepnya setelah kayaknya gue masuk ke situ seru deh gitu. Sebenarnya gue awalnya bukan bakery, yang baker ya. Gue pengen F&B aja. Jadi gue gede. Oh, udah ada industrialnya dulu. Jadi gue mainnya di industri. Gue pengen F&B nih. Awalnya cuma mikir pengen buat cafe doang. Karena kan lagi rame buat cafe nih. I see. Seru nih karena gue suka nongkrong kalau gue meeting kan di cafe ini. Masa gue nongkrong ngabisin duit di kafenya orang sih, kan buat kafe aja deh gitu. Oke. Nah, terus sudah mulai ketemu sama teman-teman yang di bidang itu. Terus belajar, cari tahu industrinya, ketemu partners, calon partners waktu itu. Ternyata dia punya kemahirannya, punya kemampuannya gitu, manajerialnya ada. Tapi kita butuh chefnya nih, siapa nih? Kagak ada nih. Wah, ngider lagi muter, dapat chefnya nih gitu kan. Nah, begitu udah ketemu tuh di Avengers-nya itu ya, timnya lengkap semuanya. Jadi bidangnya ada di sini, ketemu sama timnya. Kalau gitu dengan tim ini komposisi bagusnya kita mainnya di bakery deh, misalnya gitu ya. Karena dicek lagi prospeknya bagus nih bakery nih. Ya sudah jalan. Nah justru yang manajerial itu malah belakangan kan. Kan belakangan kan tentukan lo mau main di bisnis mana, industri mana yang lo hati lo ada di situ dulu. Kedua, lo punya nggak partners? Bukan tim operasional ya, partners yang nanti sama-sama akan chip in uang, sama-sama akan bertaruh di situ. Dan masing-masing partners itu harus punya keahlian yang berbeda-beda, nggak boleh sama. Nah kalau 2 syarat itu terpenuhi, lo masuk ke dalam satu industri yang memang lo tuh hati lo di situ, lo suka banget, lo pengen berhasil di situ, dan lo punya partners yang memang kombinasi partnershipnya itu tuh keren banget, pas banget. Udah taruh duit deh. Gitu. Gue bertaruhnya di situ gitu. I see. Jadi bukannya, gue pengen bikin bakery terus gue jalan sendiri, gue belajar sendiri, gue mulai dari nol. Udah ketuaan. Kalau gue waktu masih muda boleh lah gitu. Kalau sekarang gue mulai dari situ kan, ya nggak. Jadi gue mulainya nggak boleh dari nol. Termasuk partner gue yang udah 20 tahun di industri bakery. Udah ada ini ngurus ini. Itu yang gue ajakin. I see. Jadi gue pakai ilmunya dia, kan gue nggak punya ilmunya nih. Gue pakai ilmunya dia. Gitu. Lu agregator lah, lu agregasi, lu konsolidasi lah ya. Ya bicara ketertarikan multidimensional nih. Actually gue seneng banget sih lu seterbuka ini gitu, dan itu insightful gitu. It is okay to be explorative person. Itu gue dapat banget sih. Nah tapi gini, kembali lagi kita pengen ngomongin ilmu nih bro, ngomongin ilmu kan. Dengan tertarikan lu secara hidup secara multidimensionalitas seperti ini, dan lu juga udah bilang, bro, sebenarnya yang gue pengen belajar banyak nih bro. Nah makanya maksud gue gini, journey pemikiran lu gimana sih bro, sehingga akhirnya lu memutuskan cinta kepada inovasi. Kan sebenarnya banyak, lu bisa aja menjadi pakar leadership, pakar strategic management, pakar branding. Tapi yang kita lihat hari ini kan, lu mengkristalkan diri sebagai orang yang suka inovasi, dan kita melihat lu pakar di inovasi, bro. Number one dulu ya, dibilang pakar gue nggak tahu lah ya. Gue suka inovasinya, gue akuin gitu ya. Pakar itu label yang orang lain berikan kepada kita. Tapi sesungguhnya sebenarnya kalau dari sisi keilmuan gue ngerasa jauh banget lah, masih banyak yang gue harus pelajarin di situ. Jadi gue disclaimer dulu nih supaya gue nggak overclaim sebagai pakar ya. Gitu ya. Tapi itu apresiasi dari gue dan banyak teman-teman. Thank you. Ketika gue mulai dulu tahun 99 gue dirikan Kubik ya. Gue memulai itu dari industrinya tuh
gue agak mundur dikit tuh sebelum jawab pertanyaan lo ya. Oke. Gue mulai dari industrinya tuh justru industri kreatif bro. Jadi advertising company, production house. Oh karena lu di sono. Waktu itu tuh lagi booming lah industri itu. Karena TV swasta kan baru muncul tuh ya. Nah terus akhirnya gue beralih, gue fokus ke lembaga training. Gitu. Karena gue suka ngajar, gue suka belajar kan kayak gitu ya. Nah pada saat itu sampai bahkan hari ini itu lembaganya kan masih terus berkembang. Namanya kan Kubik ya. Yes. Dan Kubik itu leadership. Jadi bidang awal ketika gue membangun profesi sebagai trainer dulu. Itu justru gue leadership, pengembangan diri di dua itu. Ya, aku potong dikit. Bener-bener. Gue memahami lu terprofil di Kubik. Ya. Kubik adalah leadership. Tahu lu di inovasi. Gue di situ gue ngebatin. Loh kok Bro Indra belok nih gitu. Monggo Bro. Jadi 15 tahun. Jadi dari tahun 99 sampai 2014 sampai 2015 bahkan itu kan gue fokusnya di situ kan. Pengembangan diri, terus juga leadership, masuk pelatihan ke banyak perusahaan. Lupa tuh berapa jumlah pelatihannya ya, banyak lah ya. Nah kemudian kan tiba-tiba kan gue akhirnya pindah bikin Cias, bukan pindah sebenarnya. Kubik masih ada jalan terus, yang megang udah partner gue yang lain, terus dilanjutkan sama profesional. Gue buka yang baru lah gitu. Jadi buka bisnis yang baru gitu. Betul. Konsultannya inovasi. Sementara pada saat itu sebenarnya gue bukan siapa-siapa dalam inovasi, bahkan ilmu gue tentang inovasi gue baru mulai banget kan. Gitu ya. Basisnya apa? Sebenarnya ketertarikan gue sama inovasi itu udah lama bro. Bahkan ketika gue masih aktif di Kubik dulu, gue tuh selalu pengen ngomongin inovasi. Cuman emang di Kubik tuh gak ada tempatnya. Soalnya kan leadership. Mereka harus mengkristal di situ. Betul. Nah jadi gue gak ada tempat lah di situ. Gitu. Dan yang kedua juga karena gue udah merasa nyaman dengan Kubik yang leadership, pengembangan diri gitu ya. Sehingga minat gue ke inovasi itu gue sendiri tidak aktif mengeksplor. Terlalu nyaman soalnya. Nah, jadi kalau ngomongin zona nyaman, gue kejebak. 10 tahun di zona nyaman gue gitu ya. Karena emang enak banget, gue udah hafal. Jadi sampai begini nih, kalau peserta training tuh nanya, gila ya Mas Indra tuh hebat banget ya. Kita tanya apa aja tuh bisa dijawab. Bahkan itu slide materi dia nggak pernah ngeliat lagi. Dia langsung ngomong aja, ngalir gitu aja. Slide-nya tuh kayak gerak sendiri. Dia kagak tahu gue udah 10 tahun ngomong begituan. Ya gue hafal lah gitu. Semua jenis pertanyaan udah pernah diajukan. Gue pernah jawab semua, udah pernah. Waktu tahun pertama ditanyain 10 gue kagak paham, gue baca dulu. Tahun keduanya kan gue jadi bisa kan. Ya akhirnya 10 tahun gue bisa jawab semua pertanyaan. Jadi bukan karena gue pinter, karena gue udah bosen dengerin pertanyaan yang sama berulang-ulang. Nah itu gue ada zona nyaman waktu itu. Tapi dalam hati gue, karena kan gue cerita gue orang kreatif kan, gue suka sesuatu yang baru. Bahkan dulu waktu di Kubik trainingnya pun juga aneh-aneh. Gue training campur sama kabaret, training campur sama teater, tuh macam-macam. Dulu variatif, nggak semuanya untung, banyak ruginya. Karena dasar gue seniman kan gitu kan. Orang seniman kan yang penting kan ekspresi diri ya, duit nomor 2. Iya, lu akhirnya buka kartu juga. Gue bener. Seniman. Oh ya sama seniman ya. Sama. Seniman tuh sayangnya kere kebanyakan ya gitu ya. Kecuali kita. Amin. Nah, akhirnya di 2015 partner gue yang paling senior, yang Mas Toniman almarhum itu memutuskan dan ngeliat nih si Indra ini anak muda, gue usianya tuh rentang hampir 12 tahun sama dia. Dia lebih tua 12 tahun. I see. Sudah ngeliat gue nih, ini Indra ini bahaya kalau kelamaan di Kubik katanya. Karena Kubik udah terlalu jadi sangkar emasnya dia katanya. I see. Kubik ini udah jadi zona nyamannya Indra. Gitu. Akhirnya dia bilang, saya akan tendang Indra ke atas. Wow, nggak boleh lagi ada di Kubik. Gitu. Terserah mau ngapain, tapi jangan ada di Kubik. Gitu. Sesekali ngajar di Kubik boleh, tapi tidak boleh ada di struktural. Posisi gue waktu itu CEO. Wah itu dahsyat itu efeknya. Tapi gue harus digituin, kalau nggak gue kejebak di zona nyaman. Inilah lu pada hari ini. Kan? Padahal dari dulu tuh Mas Farid tuh udah tahu si Indra tuh pengennya tuh ke inovasi, kreativitas, karena ya itu banyak karya-karya yang gue itu, tapi kayak mampet gitu. Ya, gitu. Dan juga waktu itu gue kayak merasa kurang pede dan lain sebagainya gitu, dipaksa ya. Nah begitu dipaksa begitu ya udah akhirnya lahir Cias. Iya kan? Di apa? Atas dasar keterpaksaan gak punya pilihan lain lagi kan, gue harus cari duit dong gitu kan. Dan cari duit kan yang gue tahu apa ya, gue kan bisa ngomong lah gitu kan. Gue bisa bikin modul lah, gue pengen jadi konsultan lah, jadi Cias, Corporate Innovation Asia. Itu lembaga konsultan pertama yang gue gak ngerti apa-apa tentang inovasi di awal itu. So gue harus belajar dengan sangat cepat, ikut kursus ini, ikut sertifikasi ini ke Amerika untuk belajar ini terus, pokoknya gue kumpulin waktu itu. Akhirnya jadi Cias gitu. Jadi sebenarnya
perpindahnya gue dari leadership pengembangan diri ke inovasi itu, pertama bagi gue pribadi sebenarnya sih it's about time bagi gue, karena udah lama gue inginkan itu. Tapi gue ketarik sama zona nyaman, gue ketarik dengan merasa gue nggak pedenya, sampai akhirnya partner gue, ya gue nyebut dia kakak gue lah gitu, dan mentor gue juga almarhum, yang era karena udah berkali-kali didorong nggak gerak-gerak, dipaksa sama dia dengan cara yang menyakitkan gitu. Gitu. Alhamdulillah waktu itu untungnya ketika gue akhirnya nggak lagi di Kubik, support sistemnya masih jalan bro. Saudara-saudara gue, kakak-kakak gue, teman-teman gue itu supportnya luar biasa gitu. Jadi nih Indra nih daripada kutang-katung, nggak ada kerjaan, nggak punya duit, dikasih project gitu. Tetap dikasih kerjaan gue supaya gue dapurnya tetap ngepul gitu. Wah masya Allah deh. Jadi kalau misalnya gue bilang, wah gue nih berhasil karena kerja keras gue, enggak bro, nggak ada di antara kita. Pattern. Ya itu semuanya God. Ya itu permainannya Tuhan lah, cara Tuhan mainkan itu. Dan yang pasti sih siapapun kita pada hari ini, itu karena kan kontribusi dari sekian banyak orang-orang dari yang kita kenal atau yang kita nggak kenal ya, yang ikut kontribusi. Dan gue bisa memberikan kesaksian nyata gitu ya bahwa ya, gue kalau misalnya ngeliat ke belakang gitu ya, terus bilang kalau seandainya dulu temen gue nggak gitu, kalau seandainya dulu istri gue nggak gitu, kalau seandainya dulu sahabat gue, anak buah gue, atasan gue nggak gitu, gue nggak akan jadi apa-apa gue gitu. So bahkan gue sampai ngerasa ya bahwa gue ini kayak kedorong aja dari lingkungan gue gitu. Ya, jadi kayak I see. Kan gini, karena orang, wah ini gue tahu bener gue pengen jadi begini, gue akan fight ke sana dan gue kayak heroik banget lah gitu sampai ke sana gitu. Makin tua, gue makin malah ngerasa. Ini ngomong umur gak enak banget ya. Aduh, gue gak nyangka bakalan ini isinya. Iya, makin tuh ngerasa gini. Ya Elandra gitu. Kayaknya lo gak bisa take credit untuk semua pencapaian lo di hidup lo deh. Dari zaman lo kecil sampai lo tua gitu. Karena everything kayak dari kecil misalnya orang tua ngedorong ke sini, walaupun waktu itu gue rada bandel begini, tiba-tiba teman gue ngedorong sini, kayak Tuhan tuh tangan Tuhan ikut mainin, dorong sini, di sini. Nanti Tuhan kirimkan malaikatnya berupa teman, sahabat, kirim Tuhan istri yang begini, orang tua begini, kejadian begini, ada kerugian di sana begini. Ini kayak gue kayak cuman aktor dalam sebuah skenario besarnya Tuhan gitu. Wow. Gue sampai gitu, ya ampun gitu terus gue bisa sombong apaan? Ya kalau udah kayak gitu kan? Ya gitu, ya udahlah gitu, ya tinggal. Ya karena gue dikasih segini banyak, tinggal gimana gue cara manfaatinnya supaya manfaat aja bagi orang lain gitu ya. Ini kan cuma gitu doang kan. Kalau orang tua ngomongnya begini nih, kalau anak muda nggak begini ngomongnya. Kenapa ngomong begini kita ya? Jadi spiritualitasnya lagi tinggi. Siap. Kita tahan untuk sesi 2 ya. Siap. Ya teman-teman luar biasa ya. Jadi pada sesi ini saya tuh di hati dan pikiran saya pengen mengkonklusi banyak hal ya. Tapi tuh saya tuh terkristalnya begini. Teman-teman ya, jadi Pak Indra ini kalau kita lihat dari obrolan yang ada, saya bisa mengatakan beliau ini adalah pribadi yang jujur banget teman-teman. Jujur banget. Dan yang kedua, Pak Indra ini adalah entrepreneur banget. Gue tuh berkali-kali ngomong ke sahabat dekat gue bahwa studi gue kan di entrepreneurship bro. Kalau lu di innovation, gue di entrepreneurship. Jadi dalam konteks studi entrepreneurship tentu kan gue memantau siapa kira-kira figur entrepreneur yang keren menurut gue. Di mata gue figur yang paling entrepreneur banget, yang entrepreneur keren banget, lu tau gak siapa? Pak Hermawan Kertajaya bro. Foundernya Mark Plus. Begawan marketing dari Indonesia. Nah, jadi saya selalu katakan kemana-mana kepada sahabat dekat saya, tokoh yang entrepreneur banget di mata saya itu adalah Pak Hermawan Kertajaya. Dan hari ini saya dengan tegas menyatakan saya ketemu tokoh lainnya nih, yang entrepreneur banget ya, Bro Indrawan Nugroho. Thank you. Thank you so much. Teman-teman, nanti kita perdalam lagi di sesi 2 Coolbiz. Thank you. Lihat keilmuan inovasi di kampus itu kontradiktif nggak dengan pemahaman yang lu pahami di lapangan bro? Dosen gue bilang gini, kamu tuh kuliah S3, jadi yang lebih penting tuh kamu bisa menghadirkan keterbaruan ilmu atau tidak. Inovasi itu harus kayak Elon Musk. Jadi sebenarnya actually
apaan sih itu bro inovasi itu bro? Bahayanya adalah ketika kita udah nge-label apapun dengan kata inovasi, kita udah merasa sudah berinovasi. Jadi ketika barangnya belum ada lo buat, nah itu bisa masuk ke innovation. Berarti innovation prasyaratnya sebelumnya belum ada. Improvement juga dibilang inovasi. Bukan berarti best practice improvement tuh nggak baik. Lu nggak apa-apa ilmu lu tersebar luas seperti ini.